Penertiban sejumlah pemukiman di berbagai kawasan di Kota Batam, Kepulauan Riau, dikhawatirkan dapat menghilangkan hak pilih warga setempat. Pergeseran penduduk akibat penggusuran tersebut juga rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin berbuat curang. Kita bertemu kembali di acara siasat, bincang-bincang politik dengan tajuk Hak Pilih Terancam Akibat Penggusuran. Bersama saya telah hadir anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Kak Rosnawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akademisi Provinsi Kepulauan Riau, Robi Patria. Selamat datang, Bang Robi. Selamat sore, menjelang sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kak Rosnawati dulu. Baik. Baru-baru ini ada statement dari Ketua Bawaslu soal kerawanan di Kota Batam akibat banyaknya penggusuran. Ceritakan dulu bagaimana kondisi di Batam yang diperoleh oleh Bawaslu, informasi yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi. Oke, baik Bang Deden. Jadi memang saat ini kita melihat bahwa di beberapa wilayah yang ada di Kota Batam ini terjadi penggusuran, sehingga tentunya dengan adanya penggusuran ini kemudian itu akan berpotensi terjadinya kehilangan hak pilih warga Kepri ketika ini memang betul-betul tidak terdata dengan baik. Nah, oleh karena itu memang kita di Bawaslu Provinsi ini terus berkoordinasi dengan KPU agar supaya warga yang terdampak penggusuran ini betul-betul terdata dengan baik. Terdata dengan baik sehingga kemudian mereka bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 yang akan datang. Nah, karena memang salah satu selain dari berkoordinasi dengan KPU tentunya kami juga Bawaslu dalam waktu dekat kemudian akan berkoordinasi dengan Pemko Batam untuk memastikan warganya yang telah terdampak dengan penggusuran tadi, sehingga bagaimana kemudian warga di Kota Batam ini yang terdampak kebijakan penggusuran ini tetap menggunakan hak pilihnya, tidak kehilangan. Nah, itu yang menjadi konsen kita yang akan datang ini, Pak Deden. Oke, perubahan-perubahan sejak periode berapa ke periode berapa yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi daftar pemilih tersebut? Iya, jadi memang kekhawatiran kita ini, Bang Deden, jadi sebenarnya kita bukan hanya terfokus ke Kota Batam aja ya sebenarnya. Kalau berbicara dengan DPT kita ini, termasuk juga salah satu diantaranya dengan adanya bencana longsor yang terjadi di Natuna, ini juga tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah DPT yang ada. Nah, ini semua juga kita harus memastikan, misalnya salah satu juga tadi yang menjadi topik kita penggusuran di Batam, ya kita harus memastikan kemana orang-orang ini akan digusur, akan dialokasikan kemana mereka, direlokasi kemana. Nah, ini yang memang perlu kita pastikan sehingga pada saat misalnya dia sudah berpindah tempat, nanti sudah jelas akan memilih di TPS mana. Karena kembali lagi kita pahami bersama Mas Deden bahwa DPT ini kan berbasis keabsahan dokumen kependudukan. Jadi pemilih itu akan memilih sesuai dengan data yang dimiliki di KTP-nya. Nah, ini yang kemudian kita perlu pastikan agar supaya setidaknya kalaupun misalnya dimungkinkan itu bisa ada TPS yang dibangun di sekitar wilayah daerah penggusuran itu. Nah, karena kenapa tidak tertutup kemungkinan orang-orang yang semulanya memang bertempat tinggal di situ karena KTP-nya memang beralamat sesuai dengan alamat asal sebelum digusur, kemungkinan besar mereka akan kembali pada saat pemungutan suara ketika pada saat pemilu berlangsung. Nah, sehingga ini kemudian yang kita pastikan agar supaya ada TPS juga yang dibangun. Nah, kalau didirikan di lokasi itu, tapi kalau misalnya tidak bisa dibangun karena memang sudah direlokasi atau digusur, setidaknya yang dipindahkan itu lokasi-lokasi mana saja mereka berpindah. Nah, itu yang harus dipetakan atau didata oleh KPU, Bang Deden. Nah, itu. Ke Bang Robi, Anda melihat kondisi situasi sosial dan politik lah di Kota Batam. Bagaimana Anda melihat beberapa kebijakan pemerintah ini dampaknya terhadap daftar pemilih di sana?
Pertama memang kita lihat data siapa yang bisa memilih dulu ya. Pertama yang sudah berumur 17 tahun. Kemudian warga negara Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP. KTP-nya di mana? Apakah KTP Batam atau KTP luar Batam? Kemudian dia sudah menikah kalau misalnya di bawah umur 17 tahun. Nah, kondisi penduduknya seperti apa? Apakah benar yang digusur ini adalah warga Batam atau tidak? Kalau misalnya warga Batam mungkin sudah didata oleh KPU melalui DP4 itu, data potensial pemilih. Saya kira mereka tidak akan kehilangan hak pilih karena sudah didata oleh KPU. Kemudian bagaimana mereka kalau pindah tempatnya karena tempatnya sudah digusur? Pertama mereka bisa pindah ke tempat yang baru. Kemudian alamat domisilinya dipindahkan dari yang misalnya di mana apakah di Batu Aji pindah ke Batam Center atau dari Batam Center pindah ke Sekupang. Ini caranya seperti itu karena ketika dia warga Batam, dia sudah umur 17 tahun, maka negara harus bertanggung jawab untuk memberikan hak pilih mereka sebagai warga negara untuk pemilu presiden dan pemilu legislatif maupun pilkada di November 2024. Jangan sampai mereka yang sudah pindah kemudian memiliki KTP dan sudah terdaftar tidak memilih karena hukumnya pidana karena menghilangkan hak pilih. Jadi saya kira KPU Kota Batam sudah harus segera bertindak cepat menyelesaikan persoalan itu. Kalau mereka memang tidak memiliki KTP, ya harus dicari apakah dia warga Batam atau warga luar Batam. Kalau dia warga Batam pasti dia memiliki KTP. Tidak mungkin mereka tidak memiliki KTP atau mereka tidak mengurus. Nah, ini KPU harus segera mengantisipasi sesuai dengan mungkin Bawaslu sudah memonitor adanya penggusuran, kekhawatiran akan kehilangan hak pilih. Tapi sebenarnya tidak masalah ketika mereka sudah didaftarkan oleh KPU. Kemudian kalau misalnya mau pemilihan ya, kalau mereka sudah terdaftar tinggal dibuatkan TPS sementara untuk menampung mereka yang terpilih, sama dengan kondisi di Serasan itu. Mereka tetap memilih, tapi KTP-nya di daerah genting misalnya yang longsor, maka TPS sementara harus dibuat di sana sebelum mereka mengajukan pindah pilih. Karena sekira itu. Oke, mungkin angkanya kalau saya melihat angkanya nggak terlalu signifikan ya kepada Kak Rosnawati. Seperti misalnya mohon maaf lah bukan masalah jumlah korbannya ya, tapi dari sisi jumlah pengganti sebagai DPT ya, pengganti DPT ya. 50 korbannya itu terus dibandingkan dengan Batam yang barangkali ada beberapa kegiatan penertiban rumah, entah itu rumah liar atau bangunan-bangunan kios dan segala macam. Angkanya itu ada di berapa persen kemungkinan ada perubahan di DPT-nya ini terjadi pergeseran penduduknya? Iya, jadi kalau berbicara presentasi memang secara real belum bisa kita ketahui saat ini Pak, karena memang ini akan terus berjalan. Cuma memang kalau kaitannya dengan Serasan itu berdasarkan data terbaru yang kita terima dari Disduk Capil. Kebetulan kemarin kita melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang dari Disduk Capil. Kita memang mendapatkan informasi bahwa keputusan pemerintah setempat untuk menghentikan hasil pencarian itu memang sudah ditetapkan di tanggal 18 Maret kemarin. Nah, dari hasil penetapan terakhir pencarian, maka hasil itu yang ditemukan ada memang 50 jenazah yang sudah teridentifikasi. Kemudian ada 4 orang yang dinyatakan masih hilang, tidak ditemukan. Tapi kemudian kan ada pengungsi itu sekitar 480-an, Bang Deden. Nah, ini yang juga kemudian kita harus pastikan, sama halnya seperti yang disampaikan tadi dengan Pak Robi, bahwa data pemilih memang tidak akan bermasalah ketika ini betul-betul terdata dengan baik. Karena dengan adanya penggusuran, dengan adanya bencana longsor, tapi kemudian warga-warga yang terdampak itu tidak terdata dengan baik oleh KPU, maka setidaknya kan mereka yang pindah lokasi itu mungkin juga ketika tidak mendapatkan informasi yang komprehensif, dia juga akan kebingungan di mana yang harus menggunakan hak pilihnya. Sehingga memang inilah yang menjadi atensi kami dari Bawaslu. Ya memang KPU ya sebagaimana disampaikan tadi Pak Robi, bahwa KPU di sini memang harus aktif untuk
mendata dan memetakan warga-warga mana saja yang terdampak penggusuran ataupun bencana longsor dan wilayah mana tempat mereka untuk berpindah, sehingga pada saat misalnya dia berpindah alamat, tapi setidaknya dia misalnya pada saat pemilih, memang DPT sekarang kan tidak bisa lagi menghapus kecuali meninggal, itu pun meninggalkan persyaratannya harus ada akte kematian. Nah, tapi setidaknya di saat dia berpindah, apalagi misalnya tempatnya jauh dari lokasi awal sebelum digusur, kan dia juga akan, kalau tidak mendapatkan informasi yang lengkap dari KPU, ya ini kan bisa jadi dia tidak tahu kemana harus menggunakan hak pilihnya, di TPS mana. Nah ini yang kemudian Bang Dedeng perlu kita pastikan, sehingga kekhawatiran kami dari Bawaslu akan adanya kehilangan hak pilih ini tidak terjadi. Makanya dari awal kita perlu antisipasi, sehingga pada saat masuk pemilu 2024 kita tidak bermasalah lagi dari persoalan DPT ini. Mungkin itu Bang Dedeng. Oke, saya lempar dulu ke Bung Robi Patria. Cukup menarik statementnya Ketua Bawaslu Kepri Pak Said Abdullah Dahlawi ya, soal mengantisipasi nih, misalnya saja dengan tidak melakukan penggusuran hingga pemilu 2024. Bagaimanapun kan Batam itu medan pertempuran bagi, ya di Kepri lah ya, di Kepri dengan daftar pemilih yang mungkin mencapai 1 juta. Anda mengaitkan ini kebijakan pemerintah setempat yang barangkali ini kan sudah tertulis atau sudah dianggarkan ya, tentang penertiban ini gitu, sesuai dengan pembangunan yang sudah dirancang di APBD gitu. Anda melihatnya ini seperti apa? Pertama, di satu sisi kita harus melihat, kita harus menghargai juga ya, mereka yang tinggal di Batam memang harus menduduki atau menempati rumah yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi tidak boleh tinggal di ruli, ini prinsipnya. Karena sebagian besar tinggal di pemukiman yang sah. Ya, mereka yang tinggal di ruli memang harus siap-siap ketika pemerintah sudah menargetkan. Sebelumnya saya kira sudah memberitahu kepada warga setempat untuk dilakukan penggusuran. Maka warga sudah harus terima risikonya karena mereka tinggal di tempat yang tidak dilegalkan. Saya kira ini di satu sisi yang lain, KPU kemudian melalui perangkat di bawahnya, baik itu PPS, PPK, Pantarlis sekarang masih, apakah sudah selesai? Sudah selesai. Saya kira sudah mencatat setiap titik di mana warga ada tinggal. Nah, tinggal sekarang bagaimana mereka nanti mengkoordinasikan hal tersebut kepada PPK maupun KPU ketika sebelum penetapan DPT, karena proses DPT ini kan panjang. Iya. Ada DPS, ada DPT, ada DPSHP namanya, kemudian perbaikan lagi, baru penetapan. Maka mereka yang sudah terdaftar saya kira akan tetap di situ, berada di situ. Kalau mereka warga Batam masih di situ, apalagi kalau mereka warga di luar Batam tapi mereka sudah memiliki KTP, bisa memilih di pemilu ya, pemilu presiden dan pemilu presiden saja. Maka mereka tetap bisa memilih. Nah, maka unsur partai politik juga harus aktif gitu. Apakah ini basis mereka atau tidak? Kalau itu basis mereka, tentu mereka akan membantu atau menolong warganya yang pernah memilih mereka calon tadi untuk kedepannya 2024 mereka tetap diakomodir. Saya kira partai politik juga punya kepentingan. Misalnya yang digusur 50 orang, maka 50 orang ini kan lumayan besar, 50 suara. Maka mereka akan berlomba-lomba untuk menyelamatkan mereka yang sudah digusur ini untuk dipindah pilih, untuk pindah pilih. Kalau misalnya di lokasi itu tidak ada tempat pemungutan suara, maka mereka digeser ke tempat lain untuk dilakukan tempat pemungutan suara baru. Saya kira itu terkait dengan ini rencana pembangunan lah oleh pemerintah setempat yang saya maksud tadi, ya kan bahasanya misalnya saja dengan tidak melakukan penggusuran hingga pemilu 2024. Artinya kan kalau APBD ini sudah di 2023 itu kan sudah dirancang dan sudah ditetapkan gitu ya, bahwa nanti di sini akan dibangun ini, berarti ada penggusurannya. Ini, nah
bahwasanya kan pemilu setiap 5 tahun ya, jadi kalau penggusuran mungkin tidak dilakukan dalam waktu dekat ini, ya saya rasa juga pembangunan memang yang baik tidak merusak apapun ya, termasuk DPT juga ya kalau memang itu sudah jadi DPT. Itu yang saya ingin kejar dari Bung Robi. Ya saya kira kalau memang tahapannya sudah penggusuran, maka ya digusur saja karena memang mungkin sudah lama mereka tinggal di situ. Jadi warga yang tinggal di Ruli juga harus paham bahwa ini kebijakan, mereka tinggal di tempat yang tidak disetujui oleh undang-undang, maka mereka harus siap-siap ketika ada pemerintah untuk menggusur, mereka harus siap digusur. Nah, apakah menggusur itu menghilangkan hak pilih? Saya kira tidak juga. Karena sudah ada mekanismenya untuk bisa misalnya pindah pilih, kemudian mereka bisa masih mengurus pindah ke tempat lain, kemudian pindah domisili kan bisa diurus. Nah, kemudian apakah pemerintah melanggar ketika mau pemilu? Saya kira juga tidak, karena undang-undang pemilu juga tidak mengatur, tidak boleh mengusur gitu ya. Yang diatur adalah bencana alam. Kalau bencana alam memang ya mereka diatur secara khusus, bahkan pemilunya bisa disusul gitu. Kalau ada bencana alam. Kalau penggusuran saya kira tidak. Jadi memang harus bijak juga KPU-nya, Bawaslu-nya, Bawaslu Batam khususnya harus memonitor ini berapa orang yang terdampak penggusuran. Maka saya kira kalau sudah tercatat dengan baik, itu bisa dipantau apakah mereka masuk atau tidak. Karena sekarang sangat simpel. Kita dengan menunjukkan KTP bisa memilih di mana saja, di luar di kecamatan atau di kelurahan itu ya. Kecuali dia memilih di kecamatan seberang itu ya nggak bisa. Tapi kalau misalnya di kecamatan Bacu Aji, kemudian dia pindah di sebelahnya, saya kira masih bisa. Kak Ros, silakan tanggapi soal statement Bawaslu sendiri tentang untuk tidak melakukan penggusuran lah. Iya, baik Bang Dedeng. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa dengan adanya statement agar supaya ditunda dulu penggusurannya, saya kira itu bukan salah satu alternatif satu-satunya ya. Nah, artinya kan juga disampaikan oleh ketua kami bahwa kalau misalnya itu akan dilakukan penggusuran, setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, memang pendataan itu harus jelas. Dan ketika memang ini berjalan, pendataan, pemetaan tentang warga-warga yang digusur, saya kira memang tidak akan berpengaruh kepada data pemilih, tapi dengan catatan tadi. Nah, atau solusi yang juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu kemarin, bahwa ya mungkin ada TPS sementara yang dibangun sampai sebelum adanya misalnya penetapan DPT, dibangun di wilayah-wilayah yang memang terdekat dari lokasi penggusuran itu, Pak. Ya, jadi itu. Nah, memang tentunya ini juga yang perlu kita sampaikan bahwa kalau berbicara tentang daftar pemilih ini atau DPT, pemutakhiran data pemilih, memang ini kan tidak hanya sekedar menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu saja, apakah itu KPU maupun Bawaslu. Tapi kemudian bagaimana partisipasi masyarakat ini juga yang perlu kita tingkatkan. Karena sukses tidaknya pemutakhiran data pemilu ini sangat mempengaruhi partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan oleh Pak Robi bahwa peran partai politik juga di sini harus beraktif untuk untuk menindaklanjuti, bukan aktif untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini. Karena kan kalau berbicara asas manfaat, memang ya peserta memilih ini akan mendapatkan juga manfaatnya, sehingga data-data juga kita juga menuntut agar supaya dari peserta pemilu memang juga aktif untuk melakukan pendataan dan melihat situasi yang ada saat ini. Mungkin itu Bang Deden. Oke, daftar pemilih sementara juga kan belum keluar ya, belum diplenokan juga ya. Hasil pencocokan dan penelitian kemarin Bawaslu dengan Pantarlih ya di lapangan itu ya, temuannya seperti apa? Ya, jadi memang Bang Dedeng khusus Batam ya, khusus Batam. Oh, khusus Batam, iya. Jadi memang yang pertama, salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa proses pencocokan penelitian yang dilakukan oleh Pantarlih ini apakah memang sudah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada. Makanya salah satu program yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan MOU dengan perguruan tinggi, yang kemudian output dari MOU itu adalah
terbentuknya para pemantau pemilu dari UIB. Nah, itulah kemudian pemantau pemilu yang diakreditasi oleh Bawaslu Provinsi Kepri itu kemudian kita turunkan sampai ke semua wilayah yang ada di Kota Batam ya, kecuali mungkin yang di hinterland itu kita tidak tersentuh karena memang faktor geografis. Nah, dari hasil temuan kita memang ada beberapa catatan Bang Deden yang kita temukan. Yang jelasnya secara keseluruhan jenis yang kita lihat hasil temuan itu, yang pertama kita melihat bahwa dari hasil pengawasan kita ada rumah yang sudah dicoklit, tapi ternyata tidak ada stiker ditempel oleh Pantarli. Nah, ini kan artinya kan di situ juga kita melihat ini warga sudah dicoklit atau tidak dengan adanya stiker ditempel. Nah, sebaliknya ada rumah yang belum dicoklit tapi sudah ada stiker yang ditempel. Nah, ini juga salah satu temuan-temuan yang kita dapati di lapangan pada saat melakukan pengawasan bersama dengan jajaran kita di bawah dan pemantau pemilu yang sudah kita akreditasi. Nah, selain itu ada juga misalnya salah satu rumah yang di dalamnya itu terdiri dari 2 kakak, tapi ternyata stiker yang ditempel itu cuma satu kakak. Nah, ini kan hal-hal seperti ini juga yang perlu kita pastikan Bang Deden. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu dengan adanya temuan, yang jelasnya itu ada 13 temuan secara garis besar Bang Deden, termasuk tadi poin-poin yang saya sampaikan. Nah, misalnya tapi temuan-temuan itu sudah klarifikasi sudah, ya? Bukan klarifikasi lagi Bang. Jadi kita langsung menindaklanjuti dan melakukan saran perbaikan sehingga Pantarli langsung melakukan pencocokan coklit ulang. Sehingga mekanisme pencocokan itu betul-betul sesuai dengan prosedur. Itu yang kita pastikan di lapangan. Jadi tugas kita mengawasi, memastikan bahwa proses coklit di lapangan itu memang sudah sesuai dengan ketentuan. Tapi tentunya memang dengan adanya temuan yang kita dapat itu langsung Bang Deden kita lakukan saran perbaikan kepada Pantarli dan juga tentunya kepada KPU agar memerintahkan jajarannya dengan tentunya kepada Pantarli juga yang sudah diamanahi untuk melakukan pencocokan untuk dilakukan coklit ulang sepanjang itu memang dianggap tidak sesuai dengan prosedur. Jadi itu yang kita lakukan Bang Deden. Oke, kalau ada rumah belum ditempel stiker meskipun sudah dilakukan coklit, itu rasanya masih cukup masuk akal lah ya. Tapi kalau ditemukan rumah yang belum dicoklit tetapi sudah ditempel stiker, kemungkinannya juga kan ya nggak mungkin nggak tahu gitu kan, nggak mungkin nggak tahu. Iya. Itu dugaan Bawaslu atau hasil? Jadi itu udah hasil pengawasan kita Pak. Jadi setiap coklit Ada unsur kesengajaan atau tidak? Artinya masalahnya unsur sengaja atau tidak, tapi kan kita yang perlu kami pastikan di sini bahwa Bawaslu itu tetap mengedepankan dulu upaya pencegahan, Bang Deden. Jadi kalaupun misalnya kita menganggap ini ada pelanggaran misalnya, tapi kan tidak serta-merta dengan adanya kejadian seperti itu kita harus langsung menindak. Tapi bagaimana kemudian semangat Bawaslu adalah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu. Nah, ketika upaya pencegahan dalam bentuk saran perbaikan yang kami berikan kepada Pantarli itu tidak diindahkan, tidak ditindaklanjuti, maka kita akan masuk pada upaya penindakan. Tapi alhamdulillah selama ini yang berjalan setelah ada saran perbaikan itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU, kemudian memerintahkan pada Pantarli untuk melakukan pencocokan kembali sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu yang kita lakukan, Bang Deden. Baik, Bung Robi, dengan temuan-temuan oleh Bawaslu dan segala macam, apa harapan Anda dalam terutama terkait data pemilih lah di Batam? Ya, jadi setiap pemilu itu memang Batam selalu berkasus. Baik itu data pemilih, baik itu penyelenggara pemilu, baik itu dari partainya ya. Jadi memang Batam ini harus mendapatkan atensi khusus dari Bawaslu maupun KPU provinsi. Karena memang pemilihnya banyak, kemudian tingkat melek pengetahuannya juga harus disesuaikan. Apakah tidak semua orang Batam misalnya di perumahan elit ya mungkin pendidikannya bagus ya. Tapi wilayah-wilayah pinggiran mungkin banyak yang tamat SD ataupun SMP. Jadi memang Bawaslu harus jeli nih mengawasi Batam. Karena kita bisa lihat misalnya pemilihnya sekitar tahun 2020 itu hampir 600.000 lebih kalau nggak salah. Sementara yang milihnya sekitar 300-an ribu itu.
partisipasinya. Jadi banyak yang saya kira tidak memilih. Apakah mereka ini memang tidak terdaftar atau mereka terdaftar tapi tidak memilih? Yang menjadi persoalan adalah mereka tidak terdaftar. Kalau mereka sudah terdaftar tapi tidak memilih, itu urusan mereka ya. Tapi kalau mereka tidak didaftar, nah itu menjadi urusan Bawaslu gitu. Apakah ada laporan atau tidak? Seharusnya ketika nanti DPS ditetapkan, kemudian diumumkan di tingkat kelurahan, warga ini aktif mengecek apakah dia masuk atau tidak di daftar DPS itu. Ataupun sekarang kita bisa ngecek secara online, masukkan nik, keluar nama kita. Nah, ini kan tidak semua orang bisa melakukan itu, kecuali yang punya handphone Android. Nah, kemudian yang sering ke kantor lurah. Nah, kalau yang beraktivitas misalnya di laut, saya kira dia tidak aware untuk mengecek ke kantor lurah. Nah, ini harus dipastikan. Lagi-lagi saya kira tidak bisa dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tapi semua kita, baik itu camat, RT, RW, kemudian aparatur pemerintah untuk memastikan warganya terdaftar. Karena Pantale ini kan dia di setiap TPS yang sudah dirancang oleh KPU. Jadi kalau misalnya pemilu 300 suara, sebenarnya mudah mengecek 300 orang itu, 300 pemilih. Apakah mereka masuk atau tidak di TPS itu? Apakah sudah terdaftar atau belum? Nah, kalau misalnya ada rumah yang sudah terstempel di stiker, ini kan menandakan sudah dicoklit. Ternyata belum dicoklit, maka bisa dipastikan Pantale ini tegas di atas meja. Kira-kira dia sudah hafal warganya, oh bapak ini ada, ya udah tempel aja, nggak perlu mereka tidak memverifikasi secara tatap muka secara langsung. Ini verifikasi di atas meja, karena dia tidak mengetahui seberapa di keluarga itu berapa orang yang sudah masih tinggal di situ atau sudah meninggal atau sudah pindah. Nah, ini menjadi tantangan bagi KPU dan Bawaslu untuk mengecek secara langsung hal-hal serupa seperti ini. Karena satu pemilih kan satu suara, sangat berharga untuk menentukan kemenangan. Karena ada daerah menang yang cuma selisih 8 suara ya. Iya. Ada yang 2 suara gitu. Kak Ros, ketimbang penggusuran, kenapa Bawaslu tidak concern dengan perubahan-perubahan akibat COVID, terutama di Batam ya? Misalnya yang PHK massal, yang tentu sebelumnya pasti sudah juga, misalnya PHK-nya baru terjadi sekitar tahun akhir 2000 atau pertengahan 2021 misalnya gitu kan. Itu kan mungkin sudah didata sebelumnya. Ya. Dormitori yang kosong dan segala macam. Nah, temuan Bawaslu itu pergeseran DPT, hilangnya DPT terus bukan hilangnya DPT tapi pemilih yang berpindah-pindah itu seperti apa situasinya di Batam pasca Covid? Iya. Jadi tentunya Mas Deden ini juga yang perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu sebenarnya tidak hanya konsen pada penggusuran saja ya, tapi karena memang yang saat ini sedang yang ramai itu penggusuran, tapi bukan berarti hanya fokus di situ. Jadi kita semua kita akan memastikan kepada KPU juga bahwa semua warga negara dari semua elemen yang memang sudah memiliki hak pilih itu harus dipastikan bisa mendapatkan haknya untuk menggunakan hak pilihnya nanti pada 2024. Jadi tidak hanya penggusuran, bahkan kami juga konsen juga terhadap pemilih pemula yang mungkin hari ini dia belum mencapai 17 tahun. Tapi kemudian pada saat pemilih 2024 nanti itu sudah mencapai usia yang memang sudah memenuhi syarat untuk memilih nantinya. Nah, termasuk juga seperti yang disampaikan tadi Bang Deden, misalnya warga-warga yang ada di dormitori, bahkan termasuk di lapas-lapas, itu semua sudah kita komunikasikan ke KPU Bang Deden, agar supaya dipastikan semua warga negara tanpa kecuali ini bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024. Jadi begitu Bang Deden. Jadi kita tidak fokus pada satu persoalan saja, tapi kemudian semua itu kita
harus pastikan. Nah, salah satu memang upaya yang dilakukan Bawaslu itu adalah peningkatan partisipasi masyarakat dengan program-program, salah satunya selain MOU dengan perguruan tinggi yang outputnya menjadi pemantau pemilu, kemudian juga kita ada istilahnya mahasiswa magang yang disebar juga sampai ke kecamatan. Karena kita sadar bahwa Bawaslu provinsi ini personilnya sangat terbatas, Bang Deden. Jadi kita di provinsi cuma 5 orang, kemudian di kabupaten kota kita cuma 23 orang, turun ke kecamatan hanya beberapa jumlahnya juga ini terbatas, sehingga tidak mungkin kita bisa melakukan pengawasan secara aktif tanpa melibatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat. Nah, ini yang kemudian kita kedepankan saat ini, Bang Deden, agar supaya pelaksanaan tahapan termasuk dalam hal ini tentang potensi pemutahiran data pemilih ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Tapi yang jelas memang tidak terlepas dari peran kita semua, seluruh elemen masyarakat untuk aktif dan aware atau peduli terhadap pelaksanaan pesta demokrasi kita ke depan di 2024. Baik, mungkin itu, Bang Deden. Iya. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk terus mengawal berbagai tahapan pemilu 2024. Partisipasi aktif masyarakat akan sangat membantu tugas penyelenggara pemilu. Saya Deden Nursanda, sampai jumpa di Siasat edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.